Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Ya, pada kesempatan hari ini Miss Isni akan mencontohkan bacaan surat Al-Haqqah makro pertama. Nah, Miss akan contohkan bagaimana cara membacanya serta hukum-hukum tajwid yang berada di ayat-ayat surat Al-Haqqah ayat pertama. Tapi sebelumnya kita pindah dulu ke kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama ya. Coba dilihat tulisan di sebelah kanan Miss. Nah, di situ ada apa? Nah, ada tanda bendera kemudian bertemu dengan huruf qaf bertasydid. Bagaimana cara bacanya? Tahan dulu 6 ketukan baru masuk ke huruf qaf di hitungan ke-7. Miss mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Dua masih sama ya. Ada tanda bendera bertemu dengan huruf qaf bertasydid. Bacanya masih sama, tahan 6 ketukan, hitungan ke-7 baru masuk huruf qafnya. Mal-haqqah. Seperti itu. Nah, perhatikan di ayat ketiga. Ayat ketiga ada tanda bendera bertemu dengan alif, bacanya tahan 5 ketukan. Kemudian ada huruf dal sukun. Dal sukun adalah qalqalah, jangan lupa dipantul. Wa ma adraka mal haqqah. Seperti itu. Di ayat keempat, perhatikan nih, za-nya seringkali tidak ditasydidkan. Za-nya tasydid ya nak ya, harus dibaca seolah-olah ada dua huruf, kazzabat. Kemudian samudu wa adu itu ada tanwin bertemu dengan huruf ba, itu adalah iklab. Tahan 3 ketukan juga. Ini contohkan. Kazzabat samudu wa adu bil qari'ah. Ya, perhatikan di ayat kelima. Ayat kelima ada beberapa hukum tajwid. Fa'amma mimnya bertasydid berarti itu guna. Kalau guna, tahan bacaannya 3 ketukan. Kemudian jangan lupa ada huruf to nya harus tebal ya nak ya. Fa'amma samudu fa'uhliku bittagiyah. Kemudian ayat ke-6, 3 hukum tajwid. Yang pertama adalah gunnah di mim bertasydidnya, kemudian yang keduanya ada ikhfa, tanwin bertemu dengan da itu ikhfa, kemudian ada hukum yang ketiga ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf shad. Bagaimana cara bacanya? Simak bacaan Miss Isni. Wa amma 'adu fa uhliku birihil sarsarin 'atiyah. Ayat ke-7 agak panjang ya ayatnya. Kita akan membacanya membagi menjadi 2 bagian sampai ayat husuma dulu. Nah, perhatikan di situ ada ba sukun. Ba sukun hukumnya qalqalah, berarti harus dipantul. Gimana cara pantulnya? Sab. Nah, begitu pantulnya. Kemudian ada tanwin bertemu dengan waw, itu idgham bigun. Nah, tahan juga 3 ketukan. Miss contohkan. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Nafasnya habis, berhenti saja tidak apa-apa. Lanjut di potongan ayat berikutnya. Berikutnya kita akan lanjut dari kata husuma. Lihat, ada tanwin bertemu dengan fa, itu adalah ikhfa. Bagaimana cara bacanya? Bacanya tahan 3 ketukan. Nah, berikutnya lagi ada nun bertasydid, itu adalah gunnah, tahan juga 3 ketukan. Bisa akan contohkan bacaannya. Husumau fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kha-nya jangan lupa, banyak yang kha-nya bacanya cuma ho. Kha itu harus ada getaran di tenggorokan. Itu untuk ayat ke-7. Nah, di ayat ke-8 ini hanya ada 2 bacaan yang ditahan. Yang pertama, mim sukun bertemu dengan mim, ada tanda tasydidnya juga kan ya. Kemudian nun sukun bertemu ba, mim bertemu mim, idgham mimi, nun bertemu ba, itu adalah iqlab. Ditahan dua-duanya 3 ketukan. Miss akan contohkan. Fahal tara lahum
ya. Jadi meskipun ayat 8 ini pendek, tidak tergesa-gesa karena ada bacaan yang ditahan sebanyak 2 bacaan. Begitu. Nah, perhatikan di ayat ke-9. Di situ ada tanda panjang alis lagi ya. Pokoknya setiap tanda panjang alis kita tahan 5 ketukan. Kemudian juga ada bacaan ikhfa. Mana ikhfanya? Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Itu adalah ikhfa. Di situ juga ada qalqalah. Di bacaan qablahu ada ba sukun. Kita harus membacanya dengan cara pantun. Bagaimana cara bacanya? Miss akan contohkan. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ayat ke-10 tidak ada bacaan yang perlu ditahan ya, tapi harus jelas setiap huruf per hurufnya. Miss akan contohkan. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Jangan lupa kho-nya harus bergetar, kemudian dari kata rabbihim ba-nya tasydid harus ada penekanan. Di ayat ke-11 ini hanya ada 2 bacaan yang ditahan, yaitu bacaan gunnah di nun bertasydid dan mim bertasydid, serta ada bacaan yang dipanjangkan, itu ada tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah. Gimana cara bacanya? Dicontohkan. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Begitu. Di ayat 12 ini ada 4 bacaan yang harus kalian perhatikan. Di situ ada qalqalah, kemudian juga ada idgham gunnah, ada bacaan panjang, kemudian ada juga idgham gunnah lagi. Linaj'al, jamnya jangan lupa pantul, kemudian tazkiratan itu idgham gunnah, jangan lupa tahan juga. Ta'iyaha panjang 5 ketukan. Kemudian uzunu, jangan lupa untuk ditahan juga, itu adalah idgham gunnah. Miss mulai ya. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Di ayat 13 ada tanwin bertemu dengan huruf waw, itu idgham gunnah, jangan lupa ditahan. Miss akan contohkan bacaannya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Ayat ke-14 juga ada idgham gunnah, jangan lupa untuk ditahan membacanya. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Ayat ke-15 juga itu masih idgham gunnah, ada tanwin bertemu dengan waw, jangan lupa untuk ditahan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Ayat ke-16 ada 3 bacaan yang harus diperhatikan. Yang pertama ikhfa, wansyaqqatis, itu jangan lupa nun bertemu syin, ikhfa tahan 3 ketukan. Kemudian ada bacaan panjang di kata as-sama, panjangkan 5 ketukan. Kemudian di terakhir ada idgham gunnah, ada tanwin bertemu dengan waw, tahan 3 ketukan juga. Bagaimana bacanya? وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Ya, ayat ke-17 di situ ada tanda waqaf di tengah, berarti kita akan membacanya menjadi 2 bagian. Di bagian pertama hanya panjangkan saja di kata ala, kemudian arja, cukup hanya memanjangkan 2 bacaan itu saja. Miss akan contohkan. Wal malaku ala arjaiha. Di bagian keduanya, di huruf terakhir ada bacaan ikhfa, yaitu tanwin sukun bertemu dengan huruf fa. Bagaimana cara bacanya? Miss akan contohkan. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Begitu untuk makro kedua. Terima kasih. Baik, kita akan mulai makro ketiga. Makro ketiga dimulai dari ayat 18. Coba perhatikan bacaan sebelah kanan Miss. Di ayat 18 ini ada 3 bacaan yang perlu kalian perhatikan. Nah, Miss coba ya. Yang pertama adalah yauma idzil ta. Itu ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Jangan lupa untuk ditahan 3 ketukan. Kemudian di ayat berikutnya milkum, itu juga ada nun bertemu dengan huruf kaf. Ikhfa juga, ditahan juga 3 ketukan. Miss akan contohkan.
Yauma'idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jangan lupa kho-nya harus bergetar seperti itu. Ya, di ayat ke-19 ini kita akan membacanya menjadi dua bagian, berhenti di kata diam ini. Jangan lupa ada mim tasydid, berarti itu gunnah, harus ditahan 3 ketukan. Mis akan contohkan dulu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Lanjut lagi. Di bacaan berikutnya ada ha dengan tanda alis atau tanda panjang. Jangan lupa tahan sampai 5 ketukan bacaan panjangnya. Kemudian ada huruf qaf bertanda sukun. Itu artinya harus dipantul. Baju di toko pantul. Misalkan contohkan. Fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Itu untuk ayat 19. Ayat ke-20 ada 3 bacaan yang harus kalian perhatikan. Di situ ada ini nun bertasydid, berarti gunnah, tahan 3 ketukan juga. Zonal tu nun bertemu dengan ta, itu adalah ikhfa, tahan juga 3 ketukan. Kemudian ada ani nun bertasydid, gunnah juga, ditahan 3 ketukan. Miss Isni akan contohkan bacaannya. Inni zonaltu anni mulaqin hisabiyah. Ayat ke-21 tidak ada yang perlu ditahan, langsung bacaannya, tapi jangan lupa harus jelas setiap hurufnya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ayat ke-22 di situ ada huruf nun tasydid, jangan lupa untuk ditahan, itu adalah gunnah. Fi jannatin 'aliyah. Ayat ke-23 di situ tidak ada yang perlu ditahan. Qutufuha daniyah. Seperti itu. Di ayat ke-24 ini ada beberapa bacaan yang harus kalian perhatikan. Ada tanda panjang di kata hani'a. Jangan lupa panjangkan 5 ketukan. Hani'a. Nah, kaknya kan tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu berarti iklab. Tahan 3 ketukan juga. Kemudian jangan lupa ada kho-nya. Kho-nya harus tetap bergetar. Perhatikan bacaan Miss Isni. Kulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliyah. Nah, berikut makro ketiga sudah Miss Isni contohkan. Terima kasih sudah menyimak. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.